Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa lagi dalam persekutuan doa pagi online. Kita akan memulai, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan, saat ini ku datang kepadamu Tuhan. Kita mengucapkan selamat pagi.
Selamat pagi Tuhan Yesus. Seperti pujian yang telah kami naikkan, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan dalam persekutuan doa pagi. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami memuliakan nama Tuhan. Kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang dibawakan oleh Pendeta Edi SS. Tuhan Yesus, kami menaikkan doa-doa syafaat yang ada di dalam gereja kami. Kami mohon Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang bertugas pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati internet supaya dapat bekerja dengan baik. Semuanya ini Tuhan, kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan teman-teman kami Tuhan, yang pagi ini join di dalam persekutuan doa pagi. Kami percaya Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Melalui pujian ini, benar-benar memberkati hidup saya, memulihkan hidup saya. Kalau dibuat film, hidup saya ini dapat menjadi sinetron berseri. Puji Tuhan, Tuhan izinkan semuanya terjadi, tetapi happy ending. Dan nama Tuhan dimuliakan. Saudara, Tuhan mengasihi setiap anak-anaknya yang mau datang dan berharap dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Karena janji Tuhan, iya dan amin. Saya ingin ceritakan sedikit ya, di dalam pujian ini dikatakan bahwa Tuhan tak pernah janji. Hidupku tak akan berduri. Tuhan tak pernah janji bahwa lautan akan tenang. Tetapi janji Tuhan akan selalu menyertai, memimpin jalan hidup kita. Ketika kita pegang janji Tuhan, mujizat terjadi. Seakan saya itu nggak percaya, kok bisa ya? Bagaimana mungkin? Kalau dulu saya menyanyikan lagu ini itu nangis, tapi sekarang kalau saya menyanyikan lagu ini, saya menangis, tapi menangisnya bahagia. Mari saudara, kita nyanyikan bersama-sama. Saya rindu kita semua diberkati oleh Tuhan melalui pujian ini. Tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu serta
janjinya, ya atur langkahku. Janjinya, ya pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Maaf, saya nyanyinya sambil nangis. Ku tak pernah Tuhan janji hidup takkan berduri, tak pernah Dia janji lautan tenang, tetapi Dia berjanji kan selalu sertaku dan menempuh jalan hidupku selalu. Janjinya, ya atur langkahku. Janjinya, ya pegang tanganku. Ku bersyukur Tuhan selalu peliharaku. Ku tahu satu kali awan gelap kan berlalu, sang surya bersinar dengan megah, dan bulan dan bintang menampakkan wajahnya. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Silakan. Iya, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengar akan perenungan firman Tuhan. Bapa dalam surga, sungguh kami bersyukur. Di pagi hari ini kami boleh menghirup udara yang segar yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kalau kami mengingat akan nafas kami akan mengingat bagaimana Tuhan menciptakan kami melalui nafas-Mu ada kehidupan. Dan kami bersyukur dengan kehidupan yang Tuhan percayakan dan berikan bagi setiap kami. Bahwasanya Tuhan merindukan setiap anak-anak Tuhan di dalam kehidupannya adalah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Seperti rancangan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Biarlah setiap hati dan pikiran kami dan langkah kami sepanjang hari ini adalah memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, ketika kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan, agar hati kami, pikiran kami juga terbuka untuk boleh mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan.
Ya, saya bersyukur kembali bisa menyampaikan renungan firman Tuhan. Saya ingin mengawalinya dengan harus jujur katakan ketika Ibu Ruth menyanyi di lagu yang terakhir, saya rasanya juga terharu. Ada kalimat-kalimat yang luar biasa dalam pujian itu. Dan terkadang Tuhan juga memakai pujian untuk menghantar kita kepada Tuhan dengan lebih dekat. Begitupun dengan doa. Sekali doa kita lakukan, dan itu juga menghantar kita kepada Tuhan. Ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Ruth di dalam lagu tadi, Tuhan tidak berjanji bahwasannya semuanya baik-baik saja. Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, kalau kita sadar bahwasannya kehidupan kita, Tuhan tidak pernah berjanji semuanya baik-baik saja, tetapi yang pasti Tuhan janji menopang kita, menyertai kita. Dan itulah juga yang ada di dalam kehidupan doa kita. Ketika kita ingin memastikan seluruh perjalanan doa kita itu baik adanya, dengan kehidupan kita baik adanya dengan mulai doa, mungkin kita bisa kecewa. Dan saya pastikan kita kecewa. Karena Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tetapi yang Tuhan rindukan di dalam setiap doa-doa kita adalah bagaimana kita menaikkan doa-doa itu sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Seorang teolog dan pelaku daripada doa yaitu John Calvin, dia memberikan satu inspirasi bagi kita semua. Dia memberikan dalam satu tulisannya ada 4 aturan doa. Ya, ini menarik juga buat saya. Doa kok diatur-atur seperti itu ya. Nah, inilah penemuan menurut saya dari perenungan yang mendalam seorang teolog yang terkenal tokoh reformasi yaitu John Calvin. Di dalam pengalamannya dia berdoa, dia menyebutkan ada 4 aturan doa. Ini didasari sekali lagi karena sungguhnya manusia itu ketika berdoa atau kita berdoa, kita itu datang kepada Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Mulia. Bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan dengan seenaknya? Kan nggak mungkin. Itulah pemikiran John Calvin yang membuat kita semakin berharap setelah ini kita semakin mendalam mengetahui apa sih doa itu, khususnya dalam 4 aturan doa yang disampaikan oleh John Calvin. Sekali lagi ini bukan soal bagaimana kita memenuhinya aturan doa itu, karena sebetulnya kita tidak mampu, tetapi sebenarnya kita dituntun untuk memahami sesungguhnya ada aturan-aturan doa itu. Tidak tertulis, tetapi kalau kita mengetahui jauh akan lebih bagus. Nah, John Calvin memulai aturan doa itu dengan didasari dengan kitab Daniel pasal 6 ayat yang ke-10 dan 11. Sebenarnya satu ayat daripada ini, tapi saya merangkum menjadi 2 ya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Kalau kita melihat kitab Daniel, ini adalah di bagian pasal 6 ayat 10 dan 11 adalah hal yang menegangkan yang terjadi dalam diri Daniel. Kenapa menegangkan? Karena Daniel adalah orang kepercayaan daripada Raja Darius. Dan pada waktu itu orang-orang pada tidak suka karena Daniel begitu besar kekuasaannya dan sangat dipercaya oleh Raja Darius. Orang-orang berusaha menjatuhkan Daniel dan ternyata berhasil. Raja Darius dibujuk dengan bagaimana orang-orang itu membesarkan Darius, membuat surat perintah. Kalau tidak mau menyembah Raja Darius, kira-kira seperti itu isinya, maka orang itu harus dihukum. Dan terjadilah dibuat surat perintah itu, bukan surat perintah yang biasa-biasa saja, karena surat perintah itu tidak bisa dibatalkan. Ini surat perintah yang artinya mutlak berlaku selamanya sepanjang Raja Darius memerintah. Wah,
Tetapi Raja Darius kemudian sadar bahwasannya di dalam surat perintah itu dia punya asisten atau orang kepercayaan yang hidupnya adalah kehidupan doanya kuat dan ditujukan pada Tuhan, dan itu melanggar dari perintahnya. Dia punya rasa sayang dan percaya pada Daniel, tapi dengan menerbitkan surat perintah itu Daniel dalam kesulitan yang berat, kesulitan yang tidak mudah, bahkan mengancam nyawanya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Daniel itu luar biasa. Dia seolah tidak peduli. Dia terus berdoa kepada Tuhan. Jadi di dalam kamar atasnya, jadi dia punya kamar atas itu, dia berdoa. Bahkan disebutkan bukan doa yang ngumpet-ngumpet, tapi 3 kali sehari ia berlutut berdoa memuji Allahnya. Ya Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, sepertinya Daniel tidak peduli dengan surat perintah itu. Iya, satu sisi. Tetapi saya melihat bahwasannya apa yang dilakukan oleh Daniel, dia lebih mementingkan takut akan Tuhan. Jadi doa pada waktu Daniel itu, doa yang berisiko. Karena dia tahu ketika dia berdoa dan diketahui dia didapatkan doa itu, dia akan ditangkap dan dibunuh. Tapi inilah yang membuat kita sadar bahwasannya itulah seharusnya yang kita lakukan, bukan? Doa bukan hanya sekedar kebiasaan yang kita lakukan. Lebih lanjut lagi, ternyata doa itu harus punya disiplin di dalam setiap hal yang kita lakukan. Misalnya seperti ini, ketika kita punya jam-jam doa, jam berapapun itu, kita belajar membuat itu disiplin. Ya, jam segitu saya berdoa. Meleset-melesetnya ya kurang lebih daripada itu, tapi setidaknya kita udah punya jam doa masing-masing. Dan kita akan terbiasa, bukan kebiasaan berdoa, tapi kebiasaan itu harus dilakukan juga dengan berdisiplin di dalam doa. Tapi terlebih daripada itu, apapun yang terjadi, bahkan berisiko tinggi, disiplin dalam doa itu harus kita lakukan. Dan itulah doa yang sebetulnya membuat kita lebih bersemangat berdoa dan lebih memahami arti daripada doa itu. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, sekali lagi kita akan melihat apa sih aturan-aturan doa atau tempat aturan doa yang disampaikan oleh John Calvin. Bahasanya memang masih ngawang-ngawang, tetapi ya kita akan belajar bersama-sama. Bahasa yang ngawang-ngawang itu mencoba saya membuat sederhanakan, semoga bisa diterima oleh kita semua gitu ya. Yang pertama adalah rasa hormat yang sepenuh hati. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, bukan kebetulan kalau kita baru saja menikmati rangkaian bulan keluarga. Besok minggu saya masih melanjutkan bulan keluarga, karena minggu pertama Juli kita belum, tema bulan keluarga belum disampaikan, dan besok minggu saya akan masih menyampaikan tema bulan keluarga. Dalam Efesus pasal 5 ayat 33 dan 6 ayat 2, itu ada di slide ya. Ya, saya minta seorang untuk membacakan bagi kita semua. Silakan unmute, silakan dibaca ya. Silakan seorang. Boleh saya, Pak? Silakan. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Amin. Terima kasih Bu Indriati. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam keluarga kita setidaknya 2 kata hormat. Pertama, istri hendaklah menghormati suaminya. Sesuatu yang tidak mudah. Karena di awal ayat itu, 5 ayat 22, istri tunduklah pada suamimu. Ya, seperti itulah menghormati suami. Tetapi yang lain dikatakan ayat kedua, anak-anak itu diharuskan, diperintahkan untuk menghormati ayah dan ibumu. Ya, ini satu kata yang penting bagi kita, yaitu hormat.
Kalau di dalam kehidupan kita, bagi istri menghormati suaminya, anak-anak menghormati ayah kita, artinya hormat itu harus menjadi sesuatu yang kita jalani, kita hidupi dalam kehidupan kita. Dan sikap hormat yang seperti itulah yang juga disampaikan kepada kita di dalam doa kita. Jadi kita datang bukan dengan sembarangan datang pada Tuhan, tetapi dengan rasa hormat yang sepenuh hati. Jadi memiliki sikap hati dan pikiran bagaimana yang selayaknya ketika kita memasuki percakapan dengan Allah yang Maha Kudus. Kalau kita datang pada seorang pemimpin kita, pejabat, bukankah semuanya diatur? Kita pakai pakaian yang layak, yang pantas, yang sopan, itu baru segi luarnya. Tetapi segi luar ini juga tidak cukup ketika kita bertemu dengan pejabat, dengan para pemimpin kita. Tidak sembarangan. Gerak kita terbatas. Kemarin kita sempat lihat bagaimana seorang gubernur atau bupati itu pun ditarik oleh pas pampres karena dia menutupi jalan pada ibu negara kita. Semuanya diatur. Kenapa seperti itu? Supaya menghormati siapa pejabat lebih tinggi. Nah, ketika kita berdoa, kita harus mengerti kita itu datang kepada Tuhan. Jadi bagaimana punya sikap hati, pikiran, dan hormat pada Tuhan selayaknya kita datang dalam percakapan kepada Tuhan. Dan itulah aturan yang pertama diberikan oleh Calvin. Secara lebih lanjut saya mengatakan seperti ini. Doa itu harus timbul dari hati yang paling dalam. Dari hati yang terdalam diri kita. Doa itu harus muncul seperti itu. Nah, coba kita melihat doa-doa kita, mereview ya. Seringkali kita berdoa. Tapi anggaplah enggak seringkali, tapi saya seringkali ya. Seringkali kita datang pada Tuhan. Tuhan, saya berdoa bla 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 bla. Banyaknya apa? Permohonan. Salah enggak? Tidak. Enggak salah. Tetapi kan kita diajarkan oleh doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga. Itu pujian kepada Allah. Sikap hormat kita itu ditaruh yang terdepan. Di dalam Bapa kami juga ada permohonan, bukan berikanlah kami pada hari ini, itu permohonan. Tetapi yang pertama, ini bukan jadi format kita harus bagaimana, tapi sebenarnya dari doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya, mengajarkan kita semua untuk kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terdalam dari kita. Kita menghormati selayaknya kita bercakap-cakap dengan Allah yang Maha Kudus. Bapak, Ibu sekalian kasih Tuhan, ketika kita bisa berdoa seperti ini, kita tergerak oleh kebesaran Tuhan, oleh keagungan Tuhan, oleh kekudusan oleh Tuhan. Maka kita akan memasuki percakapan dengan rasa hormat dan sepenuh hati yang kepada Tuhan. Ini bukan aturan yang dikarang-karang yang melebihi pada yang bukan sekedar imajinasi saja. Tetapi sekali lagi pengalaman doa dari seorang John Calvin menolong kita, mengingatkan kita. Doa itu aturan yang pertama, rasa hormat yang sepenuh hati. Ketika kita bisa sampai di titik ini, urusan-urusan duniawi itu, urusan kepentingan kita, bukan yang nomor satu. Yang nomor satu adalah rasa hormat dan sepenuh hati. Tetapi yang nomor satu ini akan menolong kita di dalam kita menyampaikan doa dan permohonan keluh kesah kepada Tuhan. Tapi kalau kita gagal di bagian pertama ini, artinya bagian yang kedua dan berikutnya tentang permohonan kepada Tuhan untuk keluh kesah pada Tuhan yang nggak bisa masuk karena kita gagal bercakap-cakap dengan Tuhan. Nah, itulah yang disampaikan oleh John Calvin.
rasa hormat yang sepenuh hati itu menjadi aturan yang harusnya kita lakukan di dalam doa kita. Nah, yang kedua tadi sudah juga sempat dibuka, rasa membutuhkan dan pertobatan yang sepenuh hati. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi kan rasa hormat gitu ya. Yang kedua juga disampaikan oleh John Calvin, sadar bahwasannya kita itu punya kebutuhan. Kalau datang pada Tuhan itu jujur, memang punya kebutuhan. Nggak apa-apa. Kita sampaikan di dalam doa kita punya rasa kebutuhan dan pertobatan yang sepenuh hati pada Tuhan. Memang kata pertobatan ini bukan, wah kita kok datang kok bertobat pada Tuhan gitu. Iya, maksudnya bertobat itu kita mengerti bahwasannya kita itu rentan, kita itu manusia, mudah melakukan dosa, gampang terjerumus dalam doa, maka kita mengakui dosa-dosa. Itulah yang kalau kita sudah percaya pada Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang memang doa yang belum mengalami pertobatan, sekaligus Calvin mengingatkan kita punya datang pada Tuhan dengan rasa membutuhkan dan pertobatan yang sepenuh hati. Mungkin ekstrimnya seperti ini, kalau kita membutuhkan. Kalau kita datang pada Tuhan, kita punya sikap seperti seorang pengemis. Ya, kira-kira seperti itu. Berusaha melas gitu ya, berusaha melas pada Tuhan itu kita butuh sesuatu, dan berusaha ya ketika mengemis di dalam artian ini ekstrim ya, sekali lagi ekstrim. Dan contoh ekstrim seperti itu. Berusaha minta kepada Tuhan, dan bagaimana Tuhan itu memberi. Mengemis itu gak gampang sekalian. Kalau kita mengemis misalnya nih, pakai pakaian yang najis gitu, kemudian pakai satu kaleng itu di pinggir di perempatan, nggak mungkin orang beri loh, ini orang kaya kok, kenapa kita memberi gitu kan. Tapi mengemis kan perlu strategi gitu ya. Jadi yang mengemis strategi, ada yang pura-pura buntung lah, ada segala macam supaya dikasihani. Nah, bukan yang seperti yang pura-pura seperti itu, tapi maksudnya dengan sikap seorang pengemis adalah bagaimana kita betul-betul membutuhkan, dalam hal ini membutuhkan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya ada pertobatan. Terus kalian, ketika kita doa dengan rasa membutuhkan, ini kaitan eratnya adalah bagaimana kita punya sikap rendah hati. Tadi hormat, betul, tapi ini sikap rendah hati. Kita tuh butuh. Setinggi apapun kita, sekuat apapun kita, ketika kita membutuhkan sesuatu, ya kita datang dengan rendah hati. Nah, saya ingatkan seperti Bapak sekalian. Mungkin kita manusia yang kuat, manusia yang hebat, mungkin. Tetapi dalam diri kita, manusia, ternyata juga rentan. Kita itu rapuh. Kenapa? Virus COVID-19 mengingatkan kita semua. Makhluk kecil, kalau katakan makhluk itu, yang virus, yang tidak kelihatan oleh mata, yang mungkin sangat kecil, membuat dunia ini rontok. Dan manusia tidak berdaya. Melawan virus yang, saya katakan makhluk kecil, nggak berdaya. Rentan bukan. Dari sini kita disadarkan bahwasanya setiap kita, siapapun kita, ternyata kita membutuhkan Tuhan dan pertobatan yang benar di hadapan Tuhan. Kita tuh rentan, kita tuh rapuh, dan kita butuhkan Tuhan. Makanya kita perlu berdoa. Sekuat apapun, ingat kita tetap rapuh. Kalau kita bisa memastikan pekerjaan kita, oh ya, saya perlu untuk saya akan mengerjakan pekerjaan saya, dan itu sudah saya lakukan bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, ya sudah kita mengerjakannya aja, tanpa kita berdoa. Kita seolah merasa diri kita bisa melakukan tanpa Tuhan. Dan ini bukan rasa membutuhkan. Kita diingatkan, kita tetap butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya teringat seorang dosen saya,
Kami ketika mengerjakan tugas di kampus itu ada satu ruang komputer, itu salah satunya itu ya. Ruang komputer di kampus seperti itu. Kita sama-sama bisa pakai di sana. Ternyata ada dosen yang memperhatikan. Setiap mahasiswa yang masuk, ya udah kerjakan karena itu komputer semua. Gitu ya. Tapi dosen itu di dalam perkuliahan, bukan pada waktu dia mengamati waktu itu di ruang komputer. Ya. Kemudian dalam perkuliahan dia mengatakan, saya tuh memperhatikan. Ini orang-orang yang dididik untuk menjadi hamba Tuhan. Tetapi terkadang gagal di dalam mengandalkan Tuhan. Pengamatan dia simpel aja. Siapa yang sebelum memencet tombol on itu, yang berdoa terlebih dulu. Ternyata tidak terlalu banyak. Dinyalakan komputernya dan langsung bekerja. Tanpa berdoa lebih dahulu. Dan itu cukup banyak. Itu menjadi concern dari dosen saya, dosen kami. Nggak merasa membutuhkan Tuhan, kok nggak ada. Kami diingatkan lagi. Bagi mahasiswa yang dididik menjadi hamba Tuhan, katanya hamba Tuhan. Tetapi kok nggak butuh Tuhan. Nah ini juga saya pikir pengamatan daripada dosennya boleh mengingatkan kita semua. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita ditebus olehnya. Kita diselamatkan olehnya. Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Seharusnya kan kita itu membutuhkan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, yang kita tahu dan menguasai pun, kita harus punya rasa membutuhkan. Lakukan, dasari segala sesuatu dengan rasa butuh Tuhan itu. Tapi sekali lagi, Calvin juga mengaitkan hal ini dengan pertobatan. Bapak Ibu sekalian, saya pikir hal yang penting. Kita semua bisa berdoa. Kita semua bisa berdoa. Orang-orang yang belum bertobat juga bisa berdoa. Ingat ini ya, orang-orang yang belum bertobat juga bisa berdoa. Tetapi akan kelihatan jelas bagaimana orang yang belum bertobat dan orang yang sudah bertobat. Itu berbeda banget doanya. Orang yang belum bertobat yang tidak butuh Tuhan. Dia bisa berdoa tetapi tidak punya rasa kebutuhan pada Tuhan. Jadi meskipun berdoa, belum tentu butuh pada Tuhan. Mungkin ini dalam gambaran saya. Kalau itu pengamatan dosen saya, sebelum nyalakan dia berdoa. Dia cuma berdoa. Simpel aja. Tuhan, saya mau lakukan bagian ini. Saya sudah bisa lakukan dan mohon Tuhan melengkapi semuanya. Cuma simpel aja. Dia bagus mas ya. Tetapi kita perhatikan doanya berbeda banget. Tetapi kalau orang yang mengalami pertobatan, dia berdoa sungguh-sungguh, Tuhan saya perlu Tuhan. Perlu Tuhan, kemampuan saya terbatas. Tetap mohon akan hikmat dan pertolongan Tuhan. Itulah doa. Aturan doa yang kedua. Kita lanjut ke aturan doa yang ketiga. Rasa rendah hati yang tulus dan percaya kepada Allah. Memang ngerempet ya tadi hormat, yang kedua ada kebutuhan, saya juga sebut rendah hati. Nah yang ketiga ini lebih terang benderang. Kita datang dengan rasa rendah hati kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, saya pikir rendah hati itu tidak bisa ditawar-tawar dalam aturan doa yang seharusnya kita lakukan doa pada Tuhan. Rendah hati bukan hanya rendah hati saja kita seolah menundukkan diri. Tetapi ada rendah hati yang tulus. Orang bisa kelihatan rendah hati. Kelihatan. Tetapi kalau dua bagian ini, rendah hati yang tulus digabung menjadi satu, adalah satu perpaduan yang tangguh, yang kuat, yang betul-betul jujur keluar dari hati kita. Rendah hati dan tulus. Kita menyerahkan segala keyakinan kita dengan rendah hati kepada Tuhan. Maksudnya seperti ini. Ketika kita datang pada Tuhan, sekali lagi ada banyak
poin doa gitu ya. Kalau kita masuk salah satunya doa permohonan pada Tuhan, betul enggak kita betul-betul datang rendah hati yang tulus? Misalnya kita berdoa untuk makan. Berdoa untuk makan yang simpel aja. Apa yang bisa kita doakan di sana? Oh, Tuhan sudah memberkati kita. Untuk sepiring nasi, kita bisa membeli, bukan sepiring nasi. Mungkin beribu-ribu piring nasi kita bisa membelinya. Beribu-ribu lauk yang ada di piring nasi kita bisa mampu membelinya, bukan. Tapi sekali lagi di dalam doa, kita diingatkan. Meskipun kita punya kemampuan untuk membeli sepiring nasi dan lauknya, kita tetap datang pada Tuhan dengan rendah hati. Jangan rendah hati yang pura-pura. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu. Pada hari ini Engkau sudah menyediakan himbangan begitu luar biasa. Padahal di dalam hatinya tidak mengakui Tuhan, saya sudah punya banyak. Bukan. Dan sinilah rasa rendah hati yang tulus itu diperlukan di dalam doa. Betul-betul kita mengucap syukur soal sepiring nasi itu yang ada lauknya. Tetapi kita juga perlu ingat, kemampuan untuk kita makan itu juga berasal daripada Tuhan. Kalau kita nggak sehat, jangankan makan sepiring nasi gitu ya. 1 sendok rasanya berat sekali. Bahkan kalau kita sakit, mungkin kita nggak bisa makan nasi atau makan yang kita inginkan, cuma pakai infus doang. Nah, itulah yang bagaimana gambaran bagaimana kita datang dengan rendah hati yang tulus. Dan berikutnya adalah percaya kepada Allah. Nah, percaya kepada Allah ini artinya ketika kita mendoakan, kita berdoa kepada Tuhan, kita percaya kepada Allah. Bahwasanya Allah itulah yang mampu menjawab doa-doa kita. Allah itulah yang berkuasa atas doa-doa kita. Ketika kita mencoba mengklaim segala sesuatu bahwasanya kita mampu, ini akan menjadi hal-hal kecil yang mengganggu di dalam doa kita pada Tuhan. Kita betul-betul tidak punya rasa membutuhkan bagian yang pertama, tidak punya hormat pada Tuhan. Dan kita nggak percaya Tuhan itu memeliharakan kita. Nah, ini aturan yang ketiga. Dan aturan yang keempat, yaitu memiliki keyakinan pengharapan yang tulus. Ya, bersyukur bagian yang keempat, bagian terakhir. Ini ada kata pengharapan, setiap mendengar atau membaca kata pengharapan. Wah, kita diingatkan, ini kita ini gitu ya, karena kita GKMI pengharapan. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berdoa, dalam aturan yang sampaikan, kita harus punya keyakinan bahwa doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Bagus. Tetapi keyakinan itu harus ditujukan kepada Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Kalau keyakinan itu muncul dari kita, Tuhan pasti menjawab doa saya. Nah, itu bukan yang seperti itu. Bukan pengharapan namanya. Namanya kita jadi Tuhan. Tapi diingatkan bahwasannya aturan yang keempat, keyakinan pengharapan yang terus kita yakin doa itu dijawab melalui Roh Kudus yang tinggal dalam setiap kita. Pujian guru tadi kan sangat bagus. Tidak semua Tuhan berjanji semuanya bagus. Kira-kira seperti itu. Tidak semuanya akan baik-baik semuanya. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tapi Tuhan berjanji selalu menyertai kita. Ketika kita ada dalam ketakutan, ada di dalam kesusahan, toh kita tetap berdoa. Disinilah aturan doa yang keempat itu penting. Kita punya pengharapan yang tulus kepada Tuhan. Bahwasannya
meskipun kita mengalami kesulitan, tapi kita tidak berhenti untuk berdoa, tetapi justru kita terus menaikkan doa yang memiliki pengharapan yang tulus kepada Tuhan. Pengharapan. Dan itu penting. Ketika kita tidak punya pengharapan itu disauh gitu kan. Kita udah lepas pada Tuhan. Tetapi sepanjang kita punya pengharapan, kita dimampukan untuk berjalan di dalam kehidupan kita, untuk terus melangkah di dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti dan kita harus sadar kenapa Tuhan mengizinkan kesulitan, penderitaan dalam diri kita. Ini pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Dan itu menjadi misteri sampai dengan saat ini dan selama-lamanya. Tapi sebagai seorang hamba Tuhan dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti kenapa penderitaan diizinkan. Karena Tuhan juga mau menderita bagi kita. Tuhan datang ke dunia dan Dia menderita, mati di kayu salib kita. Jadi apa yang sebenarnya kita jalani dalam penderitaan kita dengan pertanyaan-pertanyaan kita itu, semuanya sebetulnya tidak melebihi, kalau perjanjian mengatakan kekuatan kita, tetapi terlebih daripada itu, penderitaan kita yang paling berat sudah ditanggung oleh Tuhan. Dan itu memberikan pengharapan kita yang kuat, bahwasannya Tuhan mengerti penderitaan kita, dan Tuhan mampu mengangkat penderitaan kita, dan Tuhan mampu menopang segala hal kesulitan kita. Maka kita harus terus berdoa di dalam kesulitan. Kita tidak boleh berhenti berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, itulah 4 aturan doa sampaikan oleh John Calvin. John Calvin sadar bahwasannya bahasa dia adalah mungkin tampak berlebihan, karena tidak gampang, tidak mudah untuk memenuhi 4 aturan doa itu. Tetapi setidaknya dengan adanya aturan doa yang disampaikan oleh John Calvin, itu menolong kita banyak sekali untuk memahami tentang doa. Dan itulah yang diharapkan untuk berdoa pada Tuhan. Di dalam tulisannya dia mengatakan, doa itu memang betul, kita datang pada Tuhan. Tapi ingat, bukan sekedar kita mengoceh aja kepada Tuhan gitu ya. Tahu ya mengoceh ya, cuma ngoceh aja betul, bukan. Tapi sekali lagi, ikuti aturan-aturan, itu menolong kita. Meskipun itu bukan hal mudah, tetapi kita bisa melakukannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh ragu untuk berdoa. Kita harus terus berjuang di dalam doa-doa kita. Sepanjang kita manusia, kita masih punya kebutuhan. Dan kita dengan sadar kita punya kebutuhan, kita akan terus didorong untuk berdoa. Jadi mari kita menikmati persekutuan doa kita. Mari kita menikmati doa-doa pribadi kita atau doa-doa bersama dengan keluarga. Terus kita sama-sama berjuang. Firman Tuhan menolong kita. Tapi para teolog-teolog itu juga menolong kita untuk memahami lebih dalam bagi kita. Ketika berdoa, ingat satu hal aja. Kita sedang datang kita sedang terlibat di dalam percakapan dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kami boleh belajar banyak hal tentang aturan doa daripada John Calvin. Engkau yang menganugerahkan anakmu ini untuk membuat formasi yang terbaik, formula yang terbaik bagi kami untuk berdoa. Meskipun hal itu tidak mudah kami lakukan, tetapi setidaknya mengingatkan kami dan menolong kami untuk kami berjuang di dalam doa-doa kami,
lebih berkenan kepada Tuhan di dalam setiap doa-doa. Berkati setiap kami ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga menolong di dalam persekutuan doa yang terus-menerus kami lakukan. Kami bukan sekedar mengoceh kepada Tuhan, tetapi dengan hati yang tertuju pada Tuhan. Allah yang menciptakan kami, Allah yang memeliharakan kami, Allah yang menopang kami dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Ibu dulu. Terima kasih Pak Edi untuk renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, mengingatkan kepada kita bahwa doa bukan sekedar kebiasaan, tetapi disiplin dalam doa dengan hormat datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati yang paling dalam, dengan pertobatan, dengan rendah hati yang tulus, percaya kepada Allah, dan memiliki keyakinan, berpengharapan bahwa Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan waktu. Saya tuh kalau naik mobil, sebelum saya pegang setir, saya selalu bilang, Tuhan pimpin aku, pimpin selama di perjalanan sampai di tempat dengan selamat. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, pokok-pokok doa sudah saya bagikan kemarin. Ya, kita bisa melihat. Mohon maaf ya, mungkin ada yang terlewatkan. Bisa mengambil salah satu dari pokok-pokok doa ini. Ya. Sebelumnya kita akan nyanyikan sebuah pujian. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa kami. Ku
kami juga berdoa untuk seluruh jemaat GKMI Pengharapan, kiranya Tuhan yang terus memberkati kami boleh terus hidup memuliakan Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, dan terus menghidupi firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan di seluruh jemaat GKMI Pengharapan. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapa di mana